wabarakatuh. Nama saya Bula Nurinjani, saya dari kelas 92 dan hari ini saya akan menceritakan kisah inspiratif dari seorang wanita yang bernama Vina Molina. Jadi apakah kalian tahu istilah kuliah salah jurusan? Mungkin itu adalah salah satu kunci kesuksesan yang dialami oleh Vina Molina dari hasil kerja kerasnya dan pantang menyerahnya. Saya harap kisah inspiratif yang saya sampaikan kepada kalian bisa memotivasi kalian yang sedang berkuliah dan merasa salah jurusan. Jadi siapa Vina Molina? Dia adalah seorang konten kreator sekaligus pegawai di Mining Industri Indonesia, salah satu badan usaha negeri di bidang pertambangan. Dan dia sudah cukup terkenal, bisa dilihat dari Instagramnya yang memiliki 1 juta followers dan TikToknya yang memiliki 7,9 followers dan rata-rata pengikutnya adalah generasi muda. Kehidupan wanita ini tidak terlalu mudah. Bisa dilihat saat dia berkuliah dan dia merasa jurusan yang dia ambil tidak sesuai dengan keinginannya, atau bisa kita sebut dengan istilah salah jurusan. Jalanin saja. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Vina Molina mengaku bahwa dia merasa salah jurusan. Mengapa? Karena saat dia berkuliah, dia memilih jurusan pertanian, namun saat dia bekerja, dia menjadi jurnalis. Lalu mengapa saat dia berkuliah, dia memilih jurusan pertanian? Tidak bisa dipungkiri, memilih jurusan saat sekolah menengah menjadi hal yang gampang-gampang susah. Karena anak SMA biasanya belum bisa mengukur kemampuan di dalam dirinya dengan baik, maupun yang sudah dilatih ataupun belum. Setelah beberapa saat, Vina Molina baru menyadari bahwa dia salah jurusan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Dia memilih untuk melanjutkan perkuliahan di bidang pertanian hingga tuntas daripada harus mengulangnya lagi. Tersesat di jalan yang benar. Bisa kita bayangi saat kita berkuliah, kita mempelajari suatu hal yang membosankan ataupun bahkan kita tidak sukai saat berkuliah. Pasti itu akan membuat kita malas berkuliah. Namun tidak dengan Vina Molina, dia tetap berkuliah di bidang pertanian sambil terus mencari passion dan bakatnya. Tidak disangka saat dia berkuliah di jurusan pertanian, dia menemukan passionnya, namun tidak berhubungan sama sekali dengan pertanian, yaitu ilmu komunikasi dan daya manusia. Lama-kelamaan, komunikasi dan public speakingnya meningkat dan cukup bagus, hingga dia membangun press mahasiswa di kampusnya sambil terus menganyam passion barunya, yaitu media dan komunikasi, sambil terus menyelesaikan jurusannya di bidang pertanian. Setelah dia lulus di S1 dan mendapatkan pekerjaan pertamanya, yaitu menjadi jurnalis, dia mengikuti suatu ajang perlombaan yang tidak disangka dia memenangkannya. Dan dia mendapatkan biaya untuk S2 dan di jurusan komunikasi sama seperti fashionnya. Mungkin ada pengalaman, mungkin kita bisa menggambarkan pengalaman ini dengan suatu istilah, yaitu tersesat di jalan yang benar. Walaupun awalnya Vina Molina tersesat di jurusannya yang pertanian. Dan inspirasi dari kehidupan Vina Molina. Apa yang kita bisa ambil dari pengalaman Vina Molina? Dia berkata bahwa feeding purpose is a journey, yang bisa kita artikan kayak seperti jika kamu menginginkan suatu hal di kemudian hari, kamu harus menjalaninya walaupun perjalanannya sangat berbeda. Seperti Vina yang selalu menjadi sosok seseorang yang ingin tahu semua hal, dan akhirnya dia menemukan passionnya, yaitu di bidang komunikasi. Pentingnya mencari minat di perkuliahan penting bagi generasi muda di Indonesia, karena untuk mengetahui potensi dalam dirinya. Karena bakatnya di komunikasi, si Vina akhirnya membuat akun TikTok dan dia membagikan pengalaman pekerjaannya maupun komunikasinya. Sampai akhirnya nama Vina dicantumkan di Forbes 30 Under 30 pada tahun 2022. Saat ini followers Vina hampir mencapai 80 juta followers. Saya kita petik dari perjalanan kehidupannya adalah hidup harus memiliki potensi yang dapat dikembangkan setiap harinya. Fashion dan hobi akan menjadi kombinasi yang bagus untuk mengenal potensi diri sendiri dan selalu mencoba hal baru. Dengan mencoba hal baru dan mengembangkan kemampuan diri sendiri akan menjadi modal yang bagus untuk konsisten dan menjalani kehidupan yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Ayo kita selalu positif dan bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.